Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih. Ini siang-siang ini ya, Ibu harap kalian bisa fokus meskipun di jam-jam siang ini ya, jam-jam ngantuk ini. Tapi harapannya pada saat pembelajaran kali ini kita bisa belajar dengan lancar serta bisa mendapatkan ilmu yang apa yang Ibu ajarkan nantinya. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dibantu dengan Clary ya, ketua kelasnya mohon izin untuk memimpin teman-temannya berdoa dahulu. Silakan Clary. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajarannya, kita dahulukan dengan doa ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Baik, ya. Terima kasih Clary. Oke, sudah diawali dengan doa, harapannya ilmu yang akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya dan berkah buat kalian semuanya. Sebelumnya saya akan membuat kontrak terlebih dahulu dengan kalian ya, dengan anak-anakku sekalian. Jadi pada saat nanti selama pembelajaran, Ibu harap semuanya menyalakan kameranya ya. Jangan ada yang dimatikan ya, karena Ibu nggak tahu nih kalian ikut belajar atau cuma kameranya aja yang hadir, tapi siswanya nggak ada ya. Kemudian pada saat saya panggil, saya juga akan mengecek kelengkapan seragamnya. Apakah kalian memakai seragam sesuai dengan harinya, sama saya mau ngecek atributnya sudah dipasang dengan benar atau tidak, ya. Oke. Untuk yang pertama absen 1 Asep. Mikrofonnya Nak, dinyalakan. Oke, seragamnya sudah sesuai harinya ya. Bisa minta tolong ditunjukkan atributnya, ada lambang benderanya di bajunya. Oke, siap. Terima kasih. Untuk absen kedua, Asmaria. Asmaria belum hadir? Ada belum hadir. Ada yang tahu kabarnya? Apakah tidak turun atau bagaimana? Mungkin terlambat, Bu. Izin terlambat, Bu. Ya, kita tunggu saja ya, sambil menunggu kita absen dengan yang selanjutnya. Ketua kelas kita, Clary. Clary, halo Nak. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Siap, Bu. Oke, bajunya rapi, ganteng sekali ya, siap belajar. Karena kalau misalnya, ya makasih ya. Jadi kalau misalnya siap dengan pakai seragam, berarti kalian siap belajar daripada belajar pakai kaos biasa ya. Kemudian selanjutnya Eka. Hadir, Bu. Hadir. Oke, siap. Kerudungnya sesuai dengan harinya. Terima kasih Eka. Selanjutnya Vira. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Vira. Jangan ngantuk ya Vira ya. Semangat, meskipun siang ini harus semangat ini. Terima kasih. Selanjutnya Enda. Oke, siap. Mikrofonnya Enda kayaknya agak sedikit ini bermasalah ya. Agak ini suaranya. Selanjutnya Kristina. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Siap. Siap ya. Seragamnya coba ditunjukkan, Nak. Ibu pengen lihat. Oke, sesuai harinya ya. Selanjutnya Eni. Selalu hadir, Bu. Oke, siap. Woi, seragamnya sudah sesuai. Terima kasih. Selanjutnya Reslina. Halo Reslina, mikrofonnya. Iya, hadir Ibu. Oke, terima kasih. Seragamnya saya lihat sudah lengkap. Yang terakhir ada Yuken. Hadir, Bu. Oke, seragam. Oke, kerudungnya sudah sesuai harinya. Terima kasih. Semangat berarti hari ini ya, siap menerima pelajaran meskipun siang hari. Yang belum hadir masih 1 ya, Asmaria ya. Saya cek di WA saya sih nggak ada izin, jadi mungkin mudah-mudahan hanya terlambat saja. Oke, terima kasih anak-anakku yang sudah hadir di siang hari ini. Jadi kemarin malam sudah Ibu sudah Ibu share di grup WA tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Saya mau ngecek nih apakah materi yang saya bagikan kemarin sudah dibaca. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa berarti sudah baca materi dari saya tadi malam.
Mohon izin Bu, posisi-posisi tubuh. Ya. Oh, posisi-posisi. Ada lagi? Siap, bagus. Izin Bu. Istilah Baca. anatomi, Bidang tubuh Bu, bidang tubuh. Oh, bidang tubuh. Ada Eni, ada Asep tadi apa, Nak? istilah Sistem kerangka, Sistem kerangka. kerangka Oke. dan otot. Oke, sistem otot dan rangka. Kemudian dari Eka tadi apa, Nak? istilah anatomi, Bu. Istilah anatomi, ya. Hari ini kita pertemuan pertama. Jadi ini ya pertama kali kalian belajar dari SMP ke jenjang yang lebih tinggi, SMK, ya. Dan jurusan yang kalian ambil adalah jurusan kesehatan, ya, keperawatan. Jadi nanti mulai hari ini kita akan belajar istilah-istilah atau bahasa-bahasa medis. Mungkin yang tadinya taunya sakit darah tinggi, kita nanti taunya pakai bahasa-bahasa yang medis. Hipertensi, ya, taunya darah rendah, kita pakai namanya hipotensi. Dan hari ini kita akan membahas tentang nama-nama istilah bidang tadi yang disampaikan oleh Eni, ya, teman-teman kalian, ya. Jadi nanti istilah-istilah bidang itu tidak menggunakan bahasa-bahasa biasa lagi, tidak menggunakan bahasa awam, tapi kita akan menggunakan bahasa medis. Kita akan belajar sama-sama, ya. Kemudian Ibu akan mohon izin share screen untuk materi kita kali ini, ya. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Masih Proses, proses Bu. Masih proses, Sudah, Bu. Ibu. Sudah Bu, sudah. Nah, di sini ada nama Ibu karena ini pertemuan pertama kita. Jadi Bu mau kenalan dulu, ya. Iya, Bu. Ya, Ibu dia di Banawati. Ya, terima kasih. Jadi nanti pada saat selama Ibu menyampaikan materi, mau izin. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menjawab, silakan dinyalakan dulu mikrofonnya, sampaikan namanya dulu ya, Nak, karena Ibu nggak lihat siapa yang raise hand di layar ini, ya. Nama Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Dina. Ibu di sini akan mengajarkan tentang mata pelajaran anatomi fisiologi atau yang bisa disingkat dengan ANFIS. Nah, jadi mata pelajaran ANFIS ini yang akan selalu mengiringi pembelajaran khususnya di jurusan kesehatan, ya. Jadi berbanggalah kalian yang sudah belajar dan memilih jurusan SMK, terutama SMK kesehatan, ya, jurusan keperawatan. Kita akan belajar dengan menggunakan bahasa-bahasa medis, ya, bahasa-bahasa yang tidak semua orang mengetahuinya, ya. Nah, ini adalah materi pertama kita kali ini, ya. Jadi pada saat pembelajaran, jadi nanti ini kita banyak sharing-sharing saja, ya. Nah, untuk materi kita pertama kali ini adalah tentang istilah bidang anatomi, ya, seperti disampaikan teman kalian tadi, berarti teman kalian baca materinya, ya. Nah, ini ada istilah kompetensi dasar, ya, ada angka 3.1 dan 4.1. Nah, untuk angka 3 ini itu artinya tentang pengetahuan, ya, jadi tentang materi-materi, ya. Nah, 3.1 atau ini tentang pengetahuan, ini kita akan belajar tentang menerapkan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem otot dan tulang. Ya, tadi disampaikan oleh Asep, pembelajaran kita kali ini tentang sistem otot dan tulang, Bu. Ya, benar, ya. Kemudian untuk yang poin 4.1, ya, jadi poin 4 itu artinya praktek. Ya, jadi penilaian kali ini, jadi selama di pembelajaran di SMK itu tidak hanya pengetahuan saja yang didapatkan, tapi diajarkan cara berpraktek yang benar, ya. Nah, untuk kompetensi dasar poin keempat ini melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem otot dan tulang. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuannya saja tentang otot itu apa, tulang itu apa, tapi nanti akan Ibu ajarkan cara pemeriksaan otot dan tulang, ya. Nah, untuk slide selanjutnya tentang indikator pencapaian kompetensi, ya. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini adalah belajar apa aja sih untuk per hari ini. Tadi kan kompetensi dasar itu seperti istilahnya seperti bab, ya. Kalau di SMP dulu mungkin kalian mengenal dengan istilah bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau sudah memasuki
SMK yang disampaikan bukan bab, tapi KD tadi ya, kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar 3.1 berarti sama dengan bab 1. Ya, di dalam bab 1 atau KD 1 ini kita akan mempelajari 3 poin untuk pertemuan 1 kita kali ini. Ya. Untuk poin pertama, ya saya sebutnya poin aja ya, biar mudah. Jadi hari ini kita akan belajar cara menganalisis istilah bidang anatomi tubuh manusia dengan tepat. Ya, dengan tepat di sini yang saya maksud adalah ada beberapa di situ nama-namanya mungkin sekitar 28-29 nama, kalian bisa menyebutkan dengan tepat dan bisa melakukan gerakannya. Ya, untuk poin kedua, mengaitkan gerakan-gerakan tersebut ke dalam manfaat kehidupan sehari-hari atau ke dalam dunia kesehatan dengan tepat tentunya. Ya, jadi selain ibu hanya tidak hanya memberikan ilmu, tapi kalau bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari atau terutama dunia kesehatan, karena kalian adalah masa depan bagi asisten tenaga kesehatan kita, ya. Kemudian poin terakhir di pembelajaran kita kali ini adalah melakukan gerakan sesuai bidang anatomi dengan tepat. Jadi kalian nanti akan belajar cara melakukannya, tapi untuk latihannya nanti silakan berlatih secara mandiri, tapi nanti akan saya kirimkan link dari video yang sudah ibu sendiri rekamkan ya. Untuk bab indikator pencapaian kompetensi kira-kira sudah memahami ya, jadi apa yang akan kita lakukan hari ini ya, ada menganalisis, ada mengaitkan gerak-gerakan kehidupan sehari-hari dan melakukan gerakan sesuai bidang anatomi. Nah, untuk hari ini ibu ada beberapa penilaian yang akan ibu ambil ya. Yang pertama pada saat tanya jawab ya, nanti ada gambar misalnya atau ada video yang bisa menjawab, otomatis juga akan masuk ke dalam penilaian saya. Kemudian ada diskusi, boleh diskusi dengan antar teman ya, boleh, nanti saya ambil penilaian khusus. Kemudian pada saat pengisian LKPD ya, atau lembar kegiatan peserta didik, nanti setelah diupload baru nanti akan saya nilai. Kemudian ada penilaian demonstrasi, karena di penilai sebelumnya saya menyatakan bahwa ada melakukan, berarti kalian melakukan tindakan. Jadi nanti ada beberapa siswa yang akan mendemonstrasikan dari istilah-istilah yang akan kita pelajari hari ini, kemudian nanti akan saya berikan nilai khusus. Kemudian untuk penilaian secara tertulis ya, maksudnya yang ada yang dikumpul itu di psikologi, jadi penguploadan LKPD nanti berada di psikologi masing-masing. Kemudian ada kuisis ini tes ya, tes pengetahuan, nanti kalian mengerjakan tugas dengan bisa mendengarkan musik, jadi ini seperti game ya, soalnya hanya sedikit saja untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian menerima materi dari saya hari ini ya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk metode yang saya gunakan ya. Ada yang mau bertanya atau tidak ada? Tidak ada ya. Tidak ada Bu, Lanjut ya. Jadi untuk model yang akan Ibu ambil untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan membuat kalian akan menghasilkan sebuah proyek. Ya, proyek itu apa? Atau proyek berarti ada sesuatu yang dihasilkan. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail di lembar di LKPD kalian masing-masing. Tugasnya untuk apa? Ya. Nah, berikut ini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang Bu, buat apa sih kita mau belajar anfis, Bu? Ya, kan pelajarannya berat, Bu, ya. Nah, anatomi fisiologi ini mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia dan bagaimana fungsi dari organ tersebut. Nah, anatomi, ana itu adalah bagian, tomi itu adalah potongan atau irisan. Jadi, kalau misalnya tubuh ini dipotong-potong ya, dipilah-pilah, diambil salah satunya, kemudian diteliti tuh fungsinya. Nah, itu adalah gunanya anatomi fisiologi, ilmu tentang mempelajari suatu bagian tertentu dari organ, terutama manusia yang akan kita bahas kali ini. Ya, misalnya jantung itu nanti tugasnya untuk apa sih? Nah, itu kita akan pelajari di anatomi ini ya, pelajaran anfis ya. Kemudian nah, untuk bab 1 kali ini berarti tentu saja tentang sistem otot dan tulang ya. Jadi kita akan pelajari satu persatu. Tapi untuk pertemuan kita kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang gerakan dulu.
Sebelum masuk ke bab sistem otot, jadi sebelum kita mengetahui otot itu ada berapa, cara kerjanya seperti apa, paling tidak kita mengetahui otot itu berfungsi untuk apa sih, ya. Oke, di sini sebentar lagi akan saya tampilkan beberapa gambar dan nanti akan saya tanyakan apa yang kalian lihat pada gambar tersebut, ya. Silakan diamati. Nah, kira-kira gambar apa yang kalian lihat di sini? Yang mau menjawab silakan nyalakan mikrofonnya, sebutkan namanya, Nak. Saya Eni, Bu. Ya, Eni dulu ya, gantian ya, Nak Asep ya. Ya, silakan Eni. Apa yang dilihat nih dari gambar ini? Orang dengan otot-ototnya dan menghadap ke depan, Bu. Berdiri tegak menghadap ke depan. Ya, benar. Ada orang berdiri dengan kelihatan otot-ototnya, Bu, menghadap ke depan. Selanjutnya tadi ada Asep yang mau menyampaikan sesuatu. Silakan, Nak. Gambar manusia mungkin itu disertai dengan adanya otot dan kerangka tubuh manusianya, Ibu. Itu pengamatan saya. Iya, benar. Ada otot, ada rangka. Kemudian menghadap ke depan. Ada yang lainnya yang ingin melengkapi jawaban? Atau sudah setuju semua dengan jawaban teman kalian, Eni sama Asep? Ada lagi? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Setuju, Bu. Kita lihat di gambar pertama, kalian lihat orang ada ototnya, ada tulangnya menghadap ke depan. Kira-kira kalau misalnya saya tanya, ini posisinya namanya apa ya kira-kira ya? Posisi menghadap ke depan. Iya. Posisi Iya, Bu. berdiri tegap, Bu. Iya, Bu. Iya. Kiri ada ke depan, Bu. Iya, posisi menghadap ke depan. Nah, nanti pada saat pembelajaran kita kali ini, istilah seperti ini atau gambar seperti ini, itu bukan lagi jawabannya orang berdiri menghadap ke depan, Bu. Nanti ada istilahnya. Ya. Oke, kita lanjut dulu dengan gambar berikutnya. Woi, berputar ini orangnya ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa yang dilihat di gambar kedua kita kali ini? Silakan buka mikrofonnya. Kira-kira kalian lihat gambar apa ini ya? Halo. Saya coba, Bu. Sedang. Ya, ada Asep duluan ya. Nah, gantian, silakan. Dari gambar itu diperlihatkan mungkin salah satu fungsi otot dan kerangka itu adalah sebagai alat gerak, Bu, mungkin. Sehingga tadi di gambarnya berputar seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi jawaban dari Asep itu berputar, berarti ada pergerakan, Bu. Jadi nanti kita akan belajar tentang ini, Bu, sistem gerak. Ya, benar. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya dari gambar ini? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, you can, silakan. Saya, Bu. Ya, gantian dulu ya. Itu ada perempuan berdiri dengan menekukkan tangan, Bu. Oke, berarti ada perbedaan ya dari gambar satu sama yang kedua ya. Kalau tadi gambarnya tangannya ke bawah. Ke bawah, Bu. Kalau yang kedua tangannya Ditekuk ke atas, Bu. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Vira, silakan. Saya, Bu. Vira, Bu. Gambar pertama tadi tulangnya tidak terlihat, ini tulangnya kelihatan, Bu. Oke. Sama jadi itu sama usus-ususnya kelihatan. Oh iya, usus-ususnya kelihatan ya. Nah, berarti bisa kalian bayangkan pembelajaran kita kali ini nanti ya tentang ini. Tadi ada yang menyampaikan tentang posisinya ya, tangannya ada yang di bawah, menghadap ke depan, ini posisinya tangannya begini. Nah, nanti pembelajaran kita kali ini sudah tidak menyampaikan lagi tangannya begini, Bu, tangannya nekuk, Bu. Nah, tapi nanti ada istilah-istilahnya ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, waduh berputar lagi nih gambarnya ya. Kira-kira, maaf. Gambar ketiga kita kali ini, gambarnya ini kenapa ini? Orangnya lagi ngapain ini? Gerakan, Bu. Bu. Iya, Eka silakan, Nak. Ya, ada yang merentangkan tangan, kemudian menurunkannya lagi, Bu. Oh iya, itu ada arah panahnya ya. Jadi ada gerakan tangan yang direntangkan, satunya diturunkan. Ya, kalau kalian menyebutnya seperti itu ya. Nah, nanti pada pembelajaran kita kali ini pembahasannya bukan lagi pakai bahasa-bahasa yang seperti barusan ya. Oke. Nah, untuk gambar selanjutnya kira-kira ada yang bisa ini nggak menyampaikan pendapatnya nggak? Ini orangnya lagi ngapain sih? Perbedaan antara gambar kanan dan kiri ini apa?
Ada yang bisa menyampaikan? Menengadah dan menunduk, Bu. Oke, nah, benar. Ada yang kepalanya menghadap ke atas ya, menengadah ke atas, satunya menunduk. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Jangan gagal fokus sama badannya yang berotot ini ya. Yuk, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, Nak? Atau semuanya sama? Sama Vira? Sama, Bu. Sama ya, berarti Iya, di Bu. sini ada. Sama, Bu. Ya, terima kasih. Jadi ini gambarnya orangnya lagi dongak ke atas, satunya nunduk, ya nunduk. Jadi nanti penggunaan bahasa-bahasa seperti ini tidak lagi yang dongak nunduk. Nah ya, nanti ada bahasa-bahasa medisnya, ya. Nah, gambar berikutnya kira-kira ini orangnya lagi ngapain ini? Apa perbedaan antara kanan dan kiri? Saya, Bu. Asep, silakan, Nak. Kalau tangannya yang satu dalam keadaan telungkup, yang satunya lagi dalam terbalik. Oh iya, benar ya. Jadi ada tangannya satunya nutup, Bu, ya. Satunya terbalik. Nih ya. Jangan sampai diartikan, Bu, yang satunya tangannya nerima uang, Bu, satunya ngasih uang, Bu, ya. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi nanti yang kita akan pelajari itu bahasa-bahasa yang medisnya seperti ini. Tadi tangannya tengkurap, tangannya nelungkup ya, tangannya terbuka begini. Nah, itu pakai bahasa-bahasa medisnya, ya. Nah, kalau pada gambar ini kira-kira apa yang kalian dapatkan? Orang yang ini sebentar saya nyalakan pointernya. Nah, gambar yang ini yang saya lingkari ada warna-warnanya. Nah, ini ada pointernya terlihat. Kira-kira ini gambar orangnya lagi ngapain ini? Kenapa ini orangnya? Dibelah, Bu. Dua bagian, Bu. Dibelah. Dua bagian. Nah, terbagi antara apa sama apa bedanya sama yang tengah sama yang ini, yang kanan? Kira-kira bedanya apa? Pembagiannya, Bu. Oh, beda pembagiannya. Bedanya apa ini? Oh iya, beda belahannya. Kalau yang ini yang ada pointer menyalakan, dibelah antara apa sama apa ini? Kanan Kiri dan kanan, Bu. Antara kiri dan kanan, Bu. Ya, kanan dan kiri pas di tengah ya. Kalau yang tengah, gambar tengah ini Depan belakang, Bu. depan belakang. Depan sama belakang, Kalau Bu. ini, ya benar, depan dan belakang. Kalau yang ini gambar Atas sama bawah, Bu. dan bawah. Nah, kira-kira pada Ekstremitas kalian atas sama oh iya, ekstremitas. waduh, sudah ini berarti Clary ya barusan ya menyampaikan ya, berarti sudah baca ini materi dari saya karena sudah bilang ekstremitas. Nah, ekstremitas itu apa sih ya? Kita akan pelajari di bab selanjutnya. Nah, untuk pembahasan kita kali ini masih di istilah ya. Jadi istilah yang tadi kalian tangannya begini, tangannya lurus ya, menekuk. Nah, nanti ada nama-nama istilah bidang medisnya ya. Nah, saya lihat ini dari awal kalian masih menyampaikan dengan bahasa yang Bu dibelah antara kanan dan kiri. Nanti setelah akan saya berikan materi khusus tentang istilah ini, saya harap pada saat saya munculkan gambar seperti ini, jawaban kalian sudah bukan seperti barusan, ya? Mengerti? Paham, Nak? Halo. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Saya kira tidur semua ini anak-anak ya. Nggak ada suaranya. Ini siang-siang ini. Harapannya semangat ini ya. Meskipun siang, tetap semangat. Semangat, Nah, Bu. oke, terima kasih. Jadi, nah untuk pembahasan kita kali ini tentang masih yang sedikit ringan ya. Jadi nggak terlalu berat. Masih di awal-awal ini ya. Pertemuan pertama lagi. Jadi, kita akan mempelajari istilah bidang ada 3 ini. Yang pertama tentang lokasi, ya. Yang kedua tentang posisi, kemudian ada istilah arah gerak. Kayak tadi ada yang menyampaikan tangannya nekuk, ada yang diluruskan. Nah, nanti istilahnya bukan seperti itu lagi namanya. Lokasi, tadi ada yang bagi kanan sama kiri. Nah, istilah kanan dan kiri itu sendiri. Ada atas dan bawah, depan dan belakang itu ada sendiri. Ya. Jadi harapannya setelah ini akan saya bagikan LKPD ya, sebentar saya kirimkan linknya ya di grup ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah saya kirim, kira-kira sudah diterima di grup? Sudah dilihat? Sudah, Bu. Dibuka dulu ya. Sudah, Bu, sudah. Ya, dibuka dulu. Sebentar lagi akan Ibu. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Ya. Iya, Bu. Ya, sebentar lagi akan Ibu jelaskan ya cara mengerjakan LKPD. Apalagi ini
kalian di SMP mungkin belum pernah mengenal LKPD. Ya, ada mikrofon yang belum ditutup, Nak. Mohon maaf, ditutup sebentar. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya. Nah, jadi akan saya ajarkan cara pengerjaan LKPD. Jadi LKPD kalau mungkin di SMP belum mengenal nih istilah LKPD ya. Kalau sudah mulai masuk ke SMK ya, ada namanya LKPD. Jadi lembar kegiatan peserta didik. Jadi nanti akan saya bagikan yang sudah kalian terima itu dikerjakan, tapi nanti ada perintah-perintahnya. Kemudian nanti akan saya berikan beberapa link. Nah, di sini dari LKPD yang sudah saya bagikan, di situ sudah tertera beberapa link. Ya, salah satunya adalah link ini, link YouTube. Nah, ini adalah link YouTube dari Ibu sendiri. Ya, jadi daripada nanti Ibu menjelaskan panjang lebar dengan waktu yang sangat singkat, kalian nanti ngantuk-ngantuk atau terlalu cepat, nggak bisa diulang-ulang. Nah, saya bagikan linknya ya. Jadi kalian bisa, kalau terlalu cepat mau dicatat, di skip, di stop dulu, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi dan bisa diputar berulang-ulang. Ya, jadi di sekolah kalian ini kalian harus berbangga karena mempunyai inovasi terbaru dalam hal pembelajaran. Ada namanya Dilan. Bukan Dilan yang rindu berat itu ya, beda ya, ini berat badan ini. Ya, jadi ada digital learning. Nah, di sini ada materi tentang dasar anatomi fisiologi yang bisa kalian kalian lihat di linknya, kemudian ditonton, kemudian bisa menganalisis tentang istilah-istilah tadi. Nah, tidak hanya link ini, tapi bisa menggunakan link lainnya ya. Jadi kalau misalnya ada sumber belajar lainnya boleh digunakan dari internet, dari YouTube lainnya ya selain ini, kemudian dari buku ajar, dari modul yang sudah saya bagi semalam, kemudian dari vlog atau blog ya, blog lainnya boleh ya, diperbolehkan. Nah, waktu mengerjakan LKPD-nya selama 30 menit ya. Nah, sebentar saya munculkan LKPD-nya untuk saya jelaskan cara mengerjakannya. Sudah muncul di layar kalian masing-masing, Nak? Sudah, Ibu. Sudah. Terima kasih, Bu. Ya, jadi di sini kalian silakan tulis namanya. Kemudian di sini KD yang sudah saya jelaskan tadi, jadi bab ya, atau kalau kalian bingung KD itu apa, ya bab 1 tentang sistem otot dan tulang, indikator pencapaiannya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian alat yang dan bahan yang harus kalian siapkan hanya kertas ya, kemudian ballpoint, kemudian sama handphone atau perangkat lainnya yang terkoneksi dengan internet. Jadi tidak perlu cetak LKPD ini ya. Jadi silakan memakai kertas, kemudian setelah nanti dijawab, kemudian difoto, setelah difoto diupload ya. Diupload di laman psikologi masing-masing ya. Nah, saya bacakan dulu petunjuk pengisian LKPD-nya. Ya. Untuk yang pertama pasti berdoa dulu, kemudian untuk yang kedua, setelah alat dan bahannya disiapkan, kemudian silakan cari bahan belajar sesuai dengan bahan pokok seperti materi yang akan saya sampaikan di bawah, atau materi yang 3 tadi tentang lokasi, posisi, dan arah gerak, ya. Kemudian boleh menggunakan sumber bahan belajar lainnya, tidak terpatok dengan link yang saya bagi saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah boleh berdiskusi dengan temannya di dalam Zoom ini, karena pada saat pembelajaran kalian mengerjakan LKPD, kalian tidak meninggalkan ruang ini. Kemudian boleh kalau misalnya malu-malu mau menyampaikan di forum, kemudian di WA group boleh. Jadi nanti saya akan pantau juga. Kemudian kalau misalnya ada yang belum mengerti atau belum paham, boleh bertanya dengan saya karena saya masih tetap berada di room meeting ini. Kemudian selanjutnya, nah setelah kalian mengerjakan, melihat video tadi, nah kalian harapannya berlatih secara mandiri ya. Jadi gerakannya seperti apa? Kalau kalian tidak melatih bagian tubuh kalian sendiri atau gerak sendiri, kalian akan mudah lupa. Tapi kalau misalnya kalian lakukan secara mandiri, itu akan lebih cepat mengingat dan akan mengingat terus seterusnya ya. Setelah dikerjakan selama 30 menit, nah untuk LKPD-nya ini cara pengumpulannya difoto, setelah itu diupload ke laman psikologi masing-masing ya. Nah untuk batas waktunya 30 menit saja ya. Jadi kalau misalnya setelah selesai mengerjakan belum 30 menit, boleh sambil tanya jawab di room ini ya. Siapa tahu ada yang belum jelas. Nah
kemudian terakhir, nah setelah pembelajaran nanti dari Ibu selesai, kemudian kalian masuk lagi ke room meeting dan posisinya LKPD-nya sudah terupload semua ya. Nanti akan saya cek dari psikologi yang sudah mengerjakan atau yang belum. Nah, setelah selesai, pembelajaran selesai, kalian nanti akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan gerakan-gerakan apa yang kalian lihat di video tadi atau di bahan belajar lainnya, ya, supaya lebih memahami, tidak hanya ditulis saja tapi sambil dipraktekkan, ya. Kemudian kalau misalnya ada temennya yang mungkin kurang tepat sedikit untuk gerakannya, nanti kita akan sharing-sharing juga, ya. Kemudian, nah ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Nah, di sini ada beberapa link yang bisa kalian amati atau referensi ya, ini hanya referensi saja tapi tidak terpatok dengan link ini saja, boleh menggunakan referensi lainnya. Kemudian mengerjakan selama 30 menit. Nah, untuk kegiatan yang pertama adalah menganalisis masing-masing masalah. Kayak tadi, masalah yang dimaksud adalah materi 1, misalnya tentang lokasi. Oh, ternyata lokasi itu ada ini, Ibu, artinya ini. Nah, itu yang dituliskan, ya. Kemudian posisi. Nah, posisi tubuh itu ternyata ada ini, Ibu, namanya. Sama artinya. Jangan cuma istilahnya aja. Ya, nanti kalian nggak paham, ya. Kemudian arah gerakannya. Gerakannya seperti ini, Bu. Kemudian dituliskan artinya apa, ya. Itu tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua itu, nah, ini menguraikan apa saja manfaat yang ini setelah dilakukan gerakan tadi. Oh iya, gerakannya seperti ini, Bu. Oh, ternyata bisa dimanfaatkan, Bu, dalam kehidupan sehari-hari atau ke dalam dunia medis, Bu, dunia kesehatan. Nah, kalian tuangkan di dalam sini. Boleh mencari dari sumber referensi manapun. Oke? Kemudian, nah ini tugas proyeknya. Nih, tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran kita kali ini saya akan menginginkan ada hasil proyek dari kalian, ya. Proyek yang saya maksud itu adalah video, ya. Nih, buatlah video secara menarik dengan anggota kelompok, atau misalnya kalau kalian tidak bisa mengupload sendiri, boleh dengan temannya, nanti bergantian, ya. Dimaksud bukan beberapa kelompok, tapi yang dimaksud misalnya bergantian dengan teman satu A sama B, ya. Misalnya Eni sama Vira, nanti gantian rekamkannya. Tapi kalau misalnya nggak sama kelompok, Bu, gimana? Bisa direkam di pakai tripod, boleh. Semenarik mungkin, ya. Kemudian pengumpulannya tidak hari ini, tapi saya berikan tenggat waktu selama 5 hari. Berarti hari ini hari Jumat, ya, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu jam 11 malam itu terakhir untuk penguploadan video di laman psikologi. Oh, kalau terlambat bagaimana? Bisa diupload tetap, cuma nanti ada tandanya karena dia tersistem terkumpul, tapi nanti ada tulisannya late atau terlambat, berarti nanti nilainya berbeda dengan teman-teman yang sudah mengumpulkan tepat waktu, ya. Kemudian videonya semenarik mungkin, seperti zaman sekarang apa TikTok, ya, itu atau apa, ya, semenarik mungkin. Misalnya nanti kalian mau dipadukan dengan gerakan apa, itu boleh, silakan, ya. Nah, dari LKPD ini tugasnya sudah dipahami nggak? Jadi untuk yang 30 menit cuma 2 ini aja, ya. Untuk yang ini nanti, yang proyeknya nanti. Iya, Bu. Oke, paham ya? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Kemudian, sebentar. Ya. Nah, setelah LKPD-nya selesai dikerjakan, jangan lupa diunggah di psikologi. Oke? Mungkin bisa dimulai dari sekarang untuk mengerjakannya. Ya, LKPD-nya silakan dibuka, ya, dari handphone atau dari laptop, ya. Kemudian dikerjakan di kertas biasa saja. Saya tunggu 30 menit. Room ini tidak akan tertutup, karena kalau saya tutup nanti akan masuk lagi, nanti lama lagi menunggu, ya. Tadi untuk Asmaria sudah hadir, Nak? Saya mau cek kehadirannya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Hadir, Bu. Ya, tadi terlambat ya. Soalnya nggak ada informasi, siapa tahu ada keterangan sakit atau tidak. Nah, silakan mengerjakan selama 30 menit, anak-anak. Oke, sudah dikumpulkan semuanya tugasnya anak-anak di laman psikologi masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Sudah, sebentar saya Bu. cek dulu ya. Sudah, Bu. Oke, saya cek dulu ya psikologinya ya. Saya ambil salah satu saja punya teman kalian ini yang akan saya bacakan sebentar.
Bentar, maaf. Sudah terlihat atau belum? Belum ya? Untuk LKPD hasilnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah Bu, Belum, Bu. itu ada punya saya Bu. Untuk ini sudah terlihat di ini bentuk PDF di layar masing-masing? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum. Bentar ya. Oh, nggak bisa ini soalnya. Oke, saya tidak bisa menunjukkan, tapi sudah saya cek salah satu ini punya Eni. Ini sudah sangat bagus sekali. Ini lengkap, ini ada istilah bidang anatomi lokasi, ada dekstra, sinistra, ada superior ya, inferior, proksimal, distal, bagus sekali. Untuk posisi tadi ya, oh ya ada bidang median, sagital, bagus. Oke, mohon maaf saya tidak bisa men-share screen PDF. Kemudian, nah saya pengen salah satu dari kalian untuk bisa ini mendemonstrasikan gerakan salah satu aja. Ada yang bisa memberikan contoh nggak kira-kira? Saya, Bu. Ya, yuk Eka silakan nak. Beberapa anggota saja, misalnya nggak semuanya boleh, silakan. Ini, Bu. Ini namanya fleksi, Bu. Oke, fleksi. Bagaimana teman-teman yang lainnya yang sudah dikerjakan di LKPD? Apakah sesuai? Benar. Benar. Ya, Sesuai. siapa lagi yang mau menyampaikan atau Eka lagi ada? Ada lagi yang sudah didapatkan? Ini anterior itu apa sih anterior? Depan, Bu. Depan, Oke, Bu. bagus. Depan ya. Kemudian kalau misalnya nih, kalau kalian benar jawabannya berarti di LKPD-nya benar semua ini. Kalau kayak tadi gambar yang tadi tangannya lagi menengadah begini. Nah, itu apa itu bahasa medisnya itu istilahnya? Supinasi, Bu. Oke, benar. Supinasi ya. Supinasi, Bu. Sip, berarti tugas LKPD kalian insya Allah benar semuanya ya. Kemudian sudah mengumpulkan tepat waktu. Bentar, Ibu izin share screen lagi. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Nah? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, apa namanya? Kira-kira barusan gerakan dari teman-teman sudah mulai banyak yang benar ya. Nah, tinggal nanti silakan dikolaborasikan. Maksudnya pada saat membuatkan video, tidak hanya gerakan saja, boleh ditambahin teks atau digunakan dubbing ya. Jadi suaranya kalau secara langsung kurang jelas, pakai yang ada suara dubbingnya juga boleh. Ya, ditambahin musik-musik. Nah, itu boleh juga ya. Nah, untuk tugas yang kedua tadi, saya mau ngecek ya. Tadi kan ada di soal manfaat untuk kehidupan sehari-hari sama satunya dunia kesehatan atau medis. Kira-kira untuk kehidupan sehari-hari, gerakan yang tadi kalian peragakan itu untuk apa sih manfaatnya? Peregangan Bu, olahraga. Ya, olahraga biasanya ini kalau pelajaran penjaskes ya, jadi gerakannya kayak tadi Bu, tangannya gini-gini ya, membuka kepalanya begini-begini ya. Gerakannya sama kayak olahraga untuk meregangkan. Kemudian untuk manfaatnya untuk di dunia medis, kira-kira apa ya? Ada yang bisa menyampaikan? Untuk ROM, Bu. Oh ya, ROM. Apa Latihan, sih ROM itu, Bu. Asep? Ya, Range latihan. of motion. Range atau of latihan motion, gerak Bu. aktif. Sip, berarti kira-kira jawaban di LKPD-nya ini mantap-mantap semua ini ya, bagus semuanya. Apa? Ada range of motion, ya. Oke. Jadi range of motion nanti ini kita akan nyambung ke materi kita selanjutnya yang akan kita pelajari di minggu depan ya, tentang kekuatan otot ya, tentang pemeriksaan otot ya. Tadi ada istilah range of motion, itu biasanya pada pasien apa sih ROM itu? Ada yang tahu nggak ROM itu untuk pasien apa? Pasien stroke, Bu. Oke, pasien stroke. Bagus, Vira. Kira-kira kalau pasien stroke itu untuk apa sih dikasih gerakan-gerakan tadi itu kira-kira untuk biar apa? Biar kenapa? Biar ototnya nggak kaku, biar nggak kontraktur. Ya. Buat latihan, benar. Bu. Ada lagi? Ya, benar. Ada buat latihan biar nggak kaku. Ada lagi yang mau ini menyempurnakan?
untuk mencegah terjadinya sekuele atau gejala sisa dari penyakit stroke, Bu. Oke, bagus sekali bahasanya, sudah pakai bahasa sequela ya, jadi bahasa-bahasa medis. Nah, ini harapannya setelah pembelajaran ini selesai, tidak hanya berhenti di sini, kalian bisa belajar di luar ya, maksudnya di luar itu tidak hanya pada saat pembelajaran Ibu, boleh di sisa-sisa jam belajar istirahat atau malam nganggur di rumah, boleh belajar bahasa medis ya. Jadi lebih keren sedikit ini, berbeda dengan teman-teman yang di sekolah lainnya, misalnya di jurusan lainnya maksudnya ya. Oke, sangat bagus sekali. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya saya akan mengecek apakah jawaban yang kalian tuliskan itu ada yang salah atau enggak. Kira-kira pada gambar ini posisinya namanya apa ya? Kalau tadi di awal kan kalian ngomong ngadep ke depan, tangannya begini. Kalau istilah medisnya apa namanya? Posisi apa ini? Anterior, Bu. Oh iya, menghadap Secara anterior. Ada lagi yang Anterior, ingin Bu. menyampaikan pendapatnya? Ya, ada Kristina, ada Vira barusan, benar. Ada menghadap ke depan, Bu, anterior. Kira-kira posisinya apa ini namanya ya? Posisi anatomis. Ya, benar. Posisi tadi. anatomis, Tadi ya, Bu. benar tadi. Posisi anatomi benar, posisi anterior benar ya, menghadap ke depan. Kemudian kalau saya kasih garis di tengah nih, ya kayak tadi membelah. Ini belahannya berarti belah antara apa sama apa ini ya? Kiri sama kanan, Bu. Nah, nama bidangnya apa ini? Medial, Bu. Sip. Berarti bidang medial tengahnya ya. Ada istilah lainnya? Kalau medial kan garis tengahnya. Nah, kalau pembagian bidangnya Horizontal. membagi antara Sagittal, Bu. kanan dan kiri. Tal. Ya, benar ya. Sagittal. Jadi untuk medial itu garisnya, garis tengahnya, kemudian sagittal itu untuk bidang yang membagi dua antara kanan dan kiri ya. Nah, kalau saya kasih garis begini, dia membagi antara apa sama apa ini? Atas bawah, Bu. Atas bawah. Atas sama bawah. Atas bawah. Bidangnya apa ya kira-kira? Vertikal, Bu. Transversal. Horizontal, Bu. Ada vertikal, transversal, horizontal ya. Nah, sudah benar semua, cuma ada yang paling tepat adalah bidang horizontal. Gambar selanjutnya ini orangnya menghadap ke samping ya, nggak ke depan lagi. Nah, garisnya di situ tuh. Kira-kira membagi antara apa sama apa ini ya? Depan sama belakang, Bu. Oke, nama bidangnya apa, Nak? Koronal, Bu. Koronal. Ada istilah nama lainnya nggak kira-kira selain koronal? Lateral, Bu. Lateral. Ada lagi? Frontal koronal, Bu. Frontal, Frontal Bu. koronal. Iya, ya. Jadi ada dua istilah. Ada yang menyampaikan frontal, ada yang koronal. Jadi kalau misalnya lupa membagi apa ini front itu kan depan ya, front ya, front depan. Oh iya, dia membagi antara depan dan belakang ya. Nah, nih kira-kira kepalanya lagi melakukan gerakan apa ini? Fleksi ekstensi, Bu. Fleksi ekstensi, Bu. Fleksi tadi apa namanya? Fleksi artinya? Menekuk. Menekuk, Bu. Menekuk, Bu. Menekuk, Bu. Kembali ke posisi awal, Bu. Mengangkat. Ya, berarti meluruskan lah ya, kembali ke posisi Meluruskan, awal. Bu. Kepalanya bengkok-bengkok begini ya, meluruskan. Jadi posisi fleksi, ini ekstensi. Kalau lupa fleksibel. Oh iya, dia menekuk ya. Ekstensi ya. Mohon maaf mikrofonnya saya. Mikrofonnya oke. Ada yang terbuka mikrofonnya? Mohon maaf. Iya, terima kasih. Nah, kalau lupa ya, kalau fleksi, apa fleksi ya kemarin? Oh ya, fleksibel. Oh ya, berarti dia menekuk. Kalau lupa ekstensi, oh ya, ingat-ingat rambut yang di hair extension ya kan, rambutnya diluruskan ya. Nah, gambar berikutnya kira-kira tangannya lagi posisi apa ini namanya sama kakinya? Itu kan berbeda-beda kan? Tangannya posisinya apa? Halo. Ekstensi, Bu. Oh ya, ekstensi Ekstensi, lurus ya. Bu. Benar. Kemudian kakinya lagi ngapain itu? Fleksi. Fleksi. Fleksi, Bu. Fleksi, fleksi lagi ya. Tuh gerakannya. Kayak tadi disampaikan oleh Eni, tadi jawabannya untuk kehidupan sehari-hari buat senam, Bu. Nah, ini posisi gerakan senam, ya. Nah, ini ada gambar lagi, dua cowok berbeda. Misalnya saya kasih contoh kakinya, ini kakinya satunya apa ya? Aduksi. Aduksi, Bu, yang mana? sama Aduksi yang mana? yang
Yang dekat, Bu, mendekati tubuh yang rapat. Kalau yang menjauh berarti Adduksi. Abduksi. abduksi ya. Jadi kalau Abduksi, Bu. ya, kalau lupa abduksi yang ada huruf D berarti artinya dekat ya, mendekat ya. D, abduksi. Nah, kalau lupa berarti lawannya abduksi, menjauh ya. Nah, nih kalau tadi kalian sebutkan kepalanya lagi nongak ke atas, satunya nunduk ke bawah. Kira-kira setelah pembelajaran tadi apa istilah yang disebutkan di sini? Elevasi dan depresi, Bu. Elevasi yang mana, Eka? Yang menengadah ke atas. Menengadah. Kalau yang satunya berarti depresi, menghadap ke bawah. Ini tidak hanya untuk kepala saja, misalnya contohnya pundak juga bisa ya. Jadi kalau pundak mengangkat ke atas, berarti posisi apa kalau ke atas? Elevasi. Elevasi, kalau turun depresi ya. Jadi kalau orang ya lupa apa depresi, oh ya orangnya dia nunduk terus misalnya, nah, boleh seperti itu. Nah kalau posisi tangan tadi ada yang menyebutkan tangannya nama tengkurap, telungkup. Nah setelah pembelajaran apa yang kalian dapatkan di istilah ini? Supinasi dan pronasi. Nah yang supinasi yang mana? Yang terbuka telapak tangannya menghadap Oke, ke atas. ya benar sekali ya. Jadi supinasi itu telapaknya menghadap ke atas ya. Berarti lawannya pronasi. Pronasi, Bu. Ya benar. Oke. Nah untuk pembelajaran selanjutnya nanti akan ada kuis ya. Kuisnya hanya 10 menit saja. Kemudian satu soalnya lama mengerjakannya itu 1 menit ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 menit soalnya akan tertutup ya. Kemudian harus langsung dikerjakan. Jadi saya bisa kontrol di sini siapa yang memimpin juara satunya saya bisa lihat di sini ya. Jadi nanti soalnya tidak seperti yang kalian mengerjakan pilihan ganda biasa ya. Ini soalnya pilihan ganda tapi nggak ngerjakan yang seperti biasa, nanti ada musiknya seperti mainan kayak kalian lagi main game ya. Bedanya ada soalnya ya. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan kira-kira ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup jelas? Jelas, Ibu. Bu, semuanya, Bu. Oke, jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Harapannya setelah belajar ini tidak lagi menyebutkan kayak tadi ya, misalnya tiba-tiba saya masuk kelas kemudian tangan saya begini, Bu ngapain Bu tangannya nekuk? Nah, berarti kalian sudah lihat kode saya ya, berarti minta dijawab apa nih posisinya? Ya, seperti itu. Sudah tidak pakai bahasa-bahasa menekuk, menengadah, dongak gitu ya. Sudah ngerti tadi ada elevasi, depresi ya. Tuh. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk tugas tugas proyeknya ya. Jadi silakan buat video semenarik mungkin dari gerakan-gerakan yang sudah kalian catat di LKPD tadi. Boleh dengan gerakan misalnya nih kalian mau dibikin kreativitas, misalnya dibikin sekalian senam, gerakan senam, boleh. Atau misalnya dibikin nyanyian, biar lebih hafal, Bu. Bu, ada banyak, Bu. Kira-kira kayaknya 29, 30 atau berapa itu, Bu. Saya pusing, Bu. Nah, boleh kalian buat video tersebut seperti nyanyian, boleh sekali ya. Jadi, sekreativitas kalian hasilnya kemudian diupload di psikologi ya, maksimal di hari Rabu malam jam 11 malam. Oke? Kemudian saya harap pembelajaran kita kali ini bisa diterapkan ya di di kehidupan sehari-hari atau nanti pada saat nanti kalian selesai dari SMK melanjutkan ke perkuliahan, insya Allah pembelajaran kita kali ini tetap akan digunakan. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah tadi sangat antusias menjawab ya. Jadi ada beberapa yang sangat aktif sekali. Kemudian bagi yang belum aktif, harapannya jangan berkecil hati ya, tetap belajar. Ada link-link yang sudah Ibu bagi ya. Itu belajar di rumah boleh. Kalau misalnya ada yang nggak paham, takut bertanya di room seperti ini, boleh japri ke saya. Ya, karena kesuksesan seseorang tuh bukan dinilai dari oh ya dia dulunya dapat nilai 100 terus, Bu, peringkat 1 terus, Bu. Ya, tidak mesti, ya. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa setelah meet kita selesai, langsung mengerjakan kuisnya ya, karena saya akan pencet dari sini, kemudian akan dimulai, langsung akan tertutup selama 10 menit ke depan, ya. Kemudian nanti akan saya bagikan di WA group hasil dari kuisnya tadi, ya. Siapa yang peringkat pertama, ya, seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran materi kita kali ini berakhir di sini, maksudnya tidak ada pembelajaran tambahan kecuali tugas-tugas tadi.
Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tetap masih di KD yang sama tentang sistem otot dan rangka ya, tapi sudah tidak gerakan, tapi nanti langsung akan masuk ke dalam sistem otot ya. Jadi nanti akan Ibu jelaskan otot itu cara kerjanya seperti apa, jenisnya otot seperti apa ya. Oke? Iya, Bu. Oke, siap. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin untuk Asep, wakil ketua kelasnya, bisa dipimpin doa, Nak? Halo, Asep, Nak, bisa dengarkan Ibu? Dipimpin Gimana, doanya. Bu? Bisa dipimpin Siap. doanya, Nak? Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Bu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan Bu Dina, mudah-mudahan apa yang telah Bu Dina sampaikan kita bisa memahami dan bisa mengaplikasikan seperti harapan beliau tadi ketika belajar. Marilah kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak anak-anak ya, sudah meskipun siang-siang ya ikut pembelajaran Ibu ya, jangan bosan, kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh, kemudian tetap jaga kesehatannya ya, karena pada masa pandemi ini lagi ini ya, jadi makanya dijaga istirahatnya ya, selalu menggunakan masker kalau misalnya ketemu orang ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.